Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore menjelang malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur sekalipun hujan lebat kita bisa berhimpun di ruangan ini untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa ibadah yang disertai dengan rasa cukup itu mendatangkan keuntungan yang besar. Mari malam ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Diberi judul perikop perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana judul perikop, maka ayat-ayat ini menceritakan kepada kita tentang perselisihan. Tidak sekedar perselisihan biasa, tetapi perselisihan yang tajam. Perselisihan yang sangat hebat antara Paulus dan Barnabas berkenaan dengan soal Yohanes Markus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang perselisihan atau berbicara tentang konflik, biasanya kita memandang konflik itu sebagai sesuatu hal yang seharusnya tidak terjadi di antara orang percaya. Konflik seringkali dipahami sebagai satu keadaan yang tidak rohani. Karena kita semua orang-orang percaya dipanggil untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Tidak ada di antara kita yang menyukai konflik. Tidak ada di antara kita yang menyukai yang namanya perselisihan itu. Tetapi kita harus mengakui secara jujur bahwa realitanya kita tidak bisa menghindari konflik. Amin Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindari yang namanya perselisihan. Apakah itu dalam persekutuan orang-orang percaya, akan selalu saja ada konflik. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja lokal, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau terlibat bersekutu dengan orang-orang percaya, membangun pelayanan bersama-sama, pasti satu waktu saudara akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan kita, yang seringkali menimbulkan konflik. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh engage tidak sungguh-sungguh terlibat dalam persekutuan orang-orang percaya, ya Bapak Ibu tidak akan pernah merasakan yang namanya konflik. Ya, Bapak Ibu datang terlambat, pulang lebih cepat.
nggak pernah berinteraksi dengan sesama orang percaya yang lain, tidak pernah terlibat melayani, maka ya tidak akan pernah ada konflik. Tetapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mau terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dan itu adalah waktu yang cukup lama, pasti akan berjumpa dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Seringkali kita tidak suka dengan cara berpikir orang-orang tertentu. Kita tidak suka dengan cara mereka berkata-kata, cara mereka bertindak, cara mereka memutuskan sesuatu. Ini seringkali mendatangkan konflik. Ini realita yang tidak bisa kita hindari. Demikian juga dengan hubungan-hubungan yang lain. Ya, sebagai contoh dalam kehidupan nikah, mana ada suami istri yang tidak pernah konflik? Ya, saya menikah sudah kok jadi lupa ya? Istri saya bisa marah di belakang nanti. Ya sudah mau 27 tahun Bapak Ibu. Bulan September nanti tanggal 6 bulan 9 pernikahan kami 26 tahun. Kalau hitung-hitungan konflik, lupa berapa kali. Sudah terlalu banyak konflik sudah. Saya yakin Bapak Ibu suami istri pasti pernah mengalami konflik. Tidak hanya konflik ringan, tapi tidak jarang konflik yang berat. Saya pendeta pernah nggak ngomong 3 hari 3 malam sama istri saudara. Tapi dulu. Waktu pernikahan masih muda. Ada di sini yang menikah tidak ngomong sama pasangannya. Pasti ada. Bahkan dalam hubungan keluarga antara orang tua anak, seringkali terjadi konflik antara saudara bersaudara, seringkali terjadi konflik. Bahkan ini ada banyak mahasiswa di sini, kalau memang benar-benar mau akrab dengan mahasiswa yang lain, kemudian terlibat dalam persekutuan, mungkin persekutuan Kristen dan lain sebagainya, pasti sewaktu-waktu kita akan berjumpa dengan orang-orang yang memiliki kepribadian yang bertolak belakang dengan kita, dan itu menimbulkan konflik. Itu sebabnya karena kita tidak bisa menghindari yang namanya konflik, penting bagi kita untuk belajar bagaimana caranya menghadapi konflik. Amin Bapak Ibu. Karena konflik yang tidak ditangani dengan benar, konflik yang tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kehancuran di antara orang-orang yang mengalami konflik itu. Bapak Ibu, kita perlu tahu bagaimana cara menghadapi konflik, sebab pertama-tama Allah itu memerintahkan kita untuk saling mengasihi seorang akan yang lain. Bahkan perintah saling mengasihi seorang akan yang lain ini berkaitan erat dengan perintah yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Alkitab berkata, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita yang kelihatan, maka kita tidak akan pernah bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Coba kita baca di 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 supaya Bapak Ibu memahami teks ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20. Lihat itu. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi Bapak Ibu coba tengok kiri, tengok kanan, muka belakang. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengasihi yang Bapak Ibu saudara bisa lihat, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengasihi Allah. Makanya mengatasi konflik itu sangat penting. Suami istri yang tidak bisa saling mengasihi, yang kalau ada masalah tidak bisa saling mengampuni, tidak dapat memulihkan hubungan mereka, Bapak Ibu saudara tidak akan pernah sungguh-sungguh dapat mengasihi Allah. Amin Bapak Ibu. Saya mau berkata aku mengasihi Tuhan, saya mau menyanyi dengan luar biasa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tapi kalau saya tidak bisa mengasihi istri saya, nggak bisa mengasihi anak-anak saya, nggak bisa mengasihi tetangga-tetangga saya, nggak bisa mengasihi saudara sekalian, maka sesungguhnya Alkitab mengatakan saya tidak bisa mengasihi Allah.
Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan bahwa jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Perhatikan itu. Ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Makanya kita tidak bisa percaya kepada orang-orang yang memberitakan tentang mengasihi Allah tetapi dia sendiri tidak bisa mengasihi sesamanya. Itu dusta. Bapak Ibu, ini sesuatu yang serius. Mari, karena konflik tidak dapat dihindari. Bapak Ibu kalau benar-benar mau engage ya, benar-benar mau terlibat dengan orang-orang, apalagi dalam pekerjaan Tuhan seperti sekarang ini, Bapak Ibu mau terlibat, mau mengenal, mau saling melayani dan mau melayani bersama-sama, pasti akan terjadi konflik. Mari kita belajar bagaimana cara kita mengatasi konflik suami, istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, teman, kuliah, teman sekolah. Kalau saudara memang berteman dengan sungguh-sungguh, saudara akan menghadapi konflik. Makanya penting bagi kita untuk tahu bagaimana cara menghadapi konflik. Sebab kalau tidak, kita nanti bisa dikatakan sebagai pendusta. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini mengasihi Allah. Hal yang kedua, saudara, kenapa penting sekali kita belajar tentang bagaimana cara kita menghadapi konflik? Karena Tuhan itu menghendaki kesatuan orang-orang percaya. Tuhan itu menghendaki kesatuan suami istri. Tuhan menghendaki kesatuan dalam keluarga, kesatuan dalam masyarakat. Nah, berbicara tentang kesatuan dalam gereja, kesatuan orang-orang percaya, maka ini perintah yang sangat penting. Ini menjadi doa Tuhan Yesus. Supaya kita orang-orang percaya menjadi satu, karena dengan kita bersatu, maka Allah dipermuliakan. Maka orang akan tahu bahwa Yesus itu adalah utusan untuk menebus dosa umat manusia. Coba kita baca Yohanes pasal 17 ayat 23. Yohanes pasal 17 ayat 23. Ini doa Tuhan Yesus sebelum kematiannya. Perhatikan teks ini, ayat ini perhatikan. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Siapa itu mereka? Adalah orang-orang percaya, adalah para pengikut Kristus. Murid-muridnya yang sejati. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini doa yang tidak bisa diabaikan. Ini perintah yang tidak bisa diabaikan. Ini kehendak Allah yang tidak bisa diabaikan, karena kesatuan kita itu memuliakan Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus diutus oleh Bapa. Itu menunjukkan bahwa Bapa mengasihi kita sama seperti Bapa mengasihi Yesus. Orang percaya harus benar-benar bisa menghadapi perselisihan. Amin, Bapak Ibu. Karena itu membuktikan kalau kita ini dikasihi oleh Allah. Itu sesuatu yang sangat-sangat serius. Dan yang ketiga, saudara, saya telah melihat ada banyak orang Kristen yang kecewa ya karena konflik, terutama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan biasanya konflik dalam gereja itu terjadi kalau ada acara-acara besar. Maaf kalau saya sebut Natalan begitu ya, ada acara retreat begitu yang sudah melibatkan panitia, melibatkan banyak program, melibatkan banyak kegiatan. Ada yang nggak cocok, si A dengan si B, akhirnya konflik, orang akhirnya kecewa. Banyak yang akhirnya tidak setia ke gereja karena konflik. Gara-gara bingung Natal ini temanya hijau atau merah. Wah, bertengkar, yang satu minta hijau, yang satu minta merah. Kalau saya, kenapa tidak digabung aja merah hijau? Ya toh?
Kadang-kadang bingung, ini mau makan apa? Kita mau makan bakmo atau makan soto? Yang satu suka soto, yang satu suka bakmo, ya janjian aja tanda tangan di atas meterai ke notaris. Natal kali ini soto, Natal tahun depan bakmo. Kan gitu beres saudara, daripada bertengkar. Sampai waktunya Natal nggak datang saudara. Nah ini mau Paskah, ini masalah telurnya mau telur ayam atau telur bebek, bertengkar saudara. Yang satu kepingin telur asin lebih enak. Kalau saya lebih baik tahu telur, kenapa saudara? Lalu bingung. Gimana enaknya dibagi? Ngambil ke depan atau dibagi satu-satu? Ya udahlah, seperti tadi teken kontrak lah sudah. Kali ini ambil sendiri-sendiri. Tapi dengan perjanjian yang ambil 2 kena penalti. Dendanya 5 butir telur. Ya enggak begitu. Tapi ini sesuatu yang seringkali membuat orang kecewa, kecil hati. Menganggap kekristenan tidak beres, gereja gagal, dan lain sebagainya. Dan banyak orang yang akhirnya meninggalkan, tidak hanya gereja loh Bapak Ibu. Orang meninggalkan Tuhan karena konflik. Makanya penting sekali bagi kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana menghadapi konflik yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Ya, saya ini orangnya simple ya, maunya gampang, saya ini easy going, tapi yang lain maunya ribet, maunya detail, maunya teratur. Kalau ketemu dengan saya pasti nggak suka sama saya, kan begitu. Tapi saya kalau khotbah detail saudara ya. Panjang. Jadi ya apa ya? Ya minggu depan saya yang nggak detail gitu ya. Sekarang. Wah ini kalau firman Tuhan tidak jadi tawar ya rupanya ya. Tapi intinya Bapak Ibu kita perlu sekali menghadapi perbedaan-perbedaan kepribadian dengan cara yang baik. Sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan supaya konflik tidak menimbulkan perpecahan, kerusakan, dan konflik tidak membuat orang menjauh dari Tuhan. Konflik yang diatasi dengan baik pasti akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ingat dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6 ketika ada konflik karena pembagian sembako yang tidak berimbang antara Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi, terjadi konflik pertengkaran, tapi saat diselesaikan dengan baik oleh para rasul, maka terjadi perdamaian yang luar biasa dan Injil semakin diberitakan, ada banyak jiwa yang dijangkau, ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Nah, sebagai pelajaran bagi kita malam hari ini saudara ya, melalui teks ini kita membaca bagaimana Lukas secara jujur menceritakan, mencatat perselisihan tajam yang terjadi di antara 2 orang, saya katakan 2 orang tokoh besar gereja mula-mula. Ini yang konflik 2 tokoh besar gereja mula-mula saudara. Paulus sang rasul dan Barnabas sang penatua itu saudara. Saya berpikir ini bukan gambaran yang baik untuk kita baca dan mungkin ini bisa mengecewakan sebagian orang yang membaca kisah ini. Loh kok rasul bisa konflik, ini bagaimana? Nggak rohani banget gitu loh ya. Tapi seperti tadi yang saya katakan, ini realita yang tidak bisa kita hindari, nanti kita akan belajar. Bahwa orang-orang yang dewasa rohani pun masih bisa mengalami konflik karena perbedaan kepribadian Bapak Ibu. Saya berharap bahwa Lukas itu mencatat bahwa Paulus dan Barnabas saling bermaaf-maafan. Mereka mengucapkan minal aizin wal faizin. Kok tidak ada ditulis bahwa mereka berpelukan, mereka berdamai seperti itu. Kemudian bereslah masalah itu. Tetapi sekalipun tidak dicatat, saya pikir sudah terjadi penyelesaian yang sangat luar biasa. Nanti kita akan melihat itu bahwa telah terjadi penyelesaian yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu melalui kisah ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai keluarga, suami, istri, orang tua, anak, ya sebagai anggota masyarakat, dalam persekutuan apapun juga kita harus sungguh-sungguh
menjaga yang namanya persatuan. Amin. Menjaga yang namanya kerukunan. Dan kalaupun toh terjadi perselisihan, kita harus mengatasinya dengan bijak. Kalaupun toh terjadi perselisihan, kita harus tetap melayani Tuhan. Tidak boleh ada yang kecewa, bahkan undur atau meninggalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari ini menjadi komitmen kita bersama. Karena konflik itu bisa datang sewaktu-waktu. Kalau ada urusan besar, ada proyek, nanti kita tahu Paulus punya proyek besar, tapi akhirnya ada konflik. Mari kita menyiapkan diri supaya kita mampu menghadapi konflik dan kita bisa menyelesaikannya dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Ada 4 hal penting yang saya mau sampaikan dari kisah ini Bapak Ibu. Dari konflik antara Paulus dan Barnabas, saya bisa melihat bahwa ternyata kedewasaan rohani itu tidak menghilangkan perbedaan kepribadian. Saudara, kalau saya percaya Yesus, saya bertobat, lalu saya menjadi orang yang lain gitu, tidak. Doni tetap Doni. Iya kan? Lusman tetap Lusman, Mas Yus tetap Mas Yus, Ko-Kristian tetap Ko-Kristian. Dan kami punya kepribadian yang berbeda-beda. Kalaupun toh kami tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, itu tidak akan menghapuskan perbedaan kepribadian itu. Ya, saya jelek-jelek gini, jelek apa ganteng. Saya ganteng-ganteng gini bisa main musik loh saudara. Tapi belum tentu sejalan cara mainnya, kan begitu ya. Karena saya punya kepribadian saya sendiri. Wah, kalau nggak bisa belajar bareng-bareng bisa konflik. Kan seperti itu. Nah, ini tidak bisa atau tidak menghilangkan perbedaan kepribadian. Kita yang duduk di bangku gereja malam hari ini, ada berapa banyak orang di sini, ada begitu banyak perbedaan kepribadian yang kalau kita sungguh-sungguh engage, kalau kita sungguh-sungguh mau terlibat dalam hubungan yang lebih dekat, saudara pasti akan mengalami yang namanya perbedaan-perbedaan itu dipertajam karena relasi yang semakin akrab itu. Ya, kadang kita ini berpikirnya keliru ya, bahwa kalau orang yang dewasa rohani nggak mungkin ada konflik, nggak mungkin ada perselisihan. Ya, saya setuju kalaupun ada konflik memang tidak akan berat, tidak akan keras dan cepat selesai. Tetapi sampai kita nanti berjumpa dengan Yesus di sorga dan dikuduskan, dimuliakan secara sempurna, konflik tidak bisa kita hindari. Coba perhatikan kedua orang yang berkonflik ini saudara. Ternyata konflik itu terjadi di antara orang-orang yang memiliki pemahaman teologi yang sama. Teologi dua orang ini sama saudara. Mereka sama-sama berpegang kepada kebenaran bahwa keselamatan itu sepenuhnya hanya oleh anugerah dan oleh iman kepada Yesus Kristus saja. Beberapa minggu saya sudah khotbahkan di teks-teks yang sebelumnya. Bagaimana Rasul Paulus bertentangan keras, Barnabas bertentangan keras dengan orang-orang Kristen dari Yudea yang datang ke Antiokhia. Untuk apa? Untuk mengajarkan ajaran yang tidak sehat. Maka kedua orang ini diutus ke Yerusalem untuk mengikuti sidang tentang doktrin itu. Dan diputuskan bahwa keselamatan hanya oleh anugerah dan iman kepada Yesus saja. Dua orang ini saudara, dua orang dengan doktrin yang sama, dengan teologi yang sama, dengan pandangan yang sama, tetapi ternyata ada konflik. Jadi kalau kami dosen-dosen teologi kadang-kadang konflik, ya itu wajar saudara ya, karena kepribadiannya kan nggak hilang gitu ya. Saya dibesarkan di lingkungan keluarga yang unik, yang tidak sama dengan keluarga teolog yang lain. Dan kami punya cara-cara yang berbeda dalam menangani masalah, dalam menyampaikan sesuatu. Makanya kalau ada konflik, itu wajar. Ini terjadi di sini. Hanya persoalannya bagaimana cara kita menyelesaikannya. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian kita juga melihat bahwa ternyata konflik itu bisa muncul di antara orang-orang yang saleh,
orang-orang yang berkomitmen pada pekerjaan Tuhan, orang-orang yang melayani dengan membayar harga yang sangat mahal, saudara. Paulus dan Barnabas ini bukan orang Kristen baru, bukan. Kalau mungkin bahasa sekarang ini orang Kristen kawakan ya, wah orang hebat ini. Mereka telah mengalami pertobatan yang sejati, mereka sudah lahir baru, mereka hidup bersama-sama dengan Allah, mereka berkomitmen melayani Tuhan, memberitakan Injil, mereka mempertaruhkan nyawa demi pelayanan pekerjaan Tuhan, tapi mereka berselisih, bayangkan itu. Saya harap Bapak Ibu bisa memahami apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita malam hari ini. Itu sesuatu yang bisa terjadi, gak usah kaget. Saya berpikir tidak akan pernah berjumpa pribadi-pribadi yang lebih hebat dari Paulus dan Barnabas. Enggak. Tapi Paulus dan Barnabas yang begitu mengasihi Tuhan, yang begitu berkomitmen dalam pekerjaan Tuhan, itu bisa berselisih. Ini realita yang tidak bisa kita hindari. Nah kemudian kita lihat di sini, bahwa ternyata konflik itu bisa terjadi atau bisa timbul, bisa muncul di antara orang-orang yang sudah melayani Tuhan bertahun-tahun dan bersama-sama. Mereka berdua melayani bertahun-tahun bersama-sama, mulai perjalanan misi yang pertama. Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya yang sebelumnya, pada saat Paulus datang ke Yerusalem, semua orang Kristen takut sama Paulus karena dia dikenal sebagai penganiaya jemaat sebelumnya seperti itu. Tetapi Barnabaslah yang berani datang menemui Paulus dan menerima kesaksian Paulus dan mendamaikan antara Paulus dengan rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Ini kerjasama yang luar biasa. Kemudian ketika pekerjaan Tuhan berkembang di Antiokhia, Barnabaslah yang menjemput Paulus di Tarsus untuk melayani bersama-sama dengan dia. Kedua orang ini telah didoakan secara khusus untuk memberitakan Injil pada misi yang pertama, dan mereka melayani dengan sangat luar biasa. Tetapi apa yang kita lihat? Mereka mengalami konflik. Dan konflik itu terjadi di saat Paulus dan Barnabas mereka ingin mengunjungi jemaat-jemaat yang telah mereka dirikan oleh karena pertolongan Tuhan, mengunjungi jemaat-jemaat untuk melihat keadaan mereka, untuk meneguhkan iman mereka. Justru disitulah awal mulanya konflik. Ini dua orang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Ini dua orang yang memiliki hati yang mengasihi gereja Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa ternyata kedewasaan rohani itu tidak menghapuskan perbedaan kepribadian. Makanya sekali lagi kalau kita sungguh-sungguh mau terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, kalau Bapak Ibu mau benar-benar bergaul, ya apalagi mau dekat dengan saya, mau bergaul dengan saya, pasti suatu waktu kita konflik. Ya mungkin contohlah Pak Seno, ayo Om Doni keluar kemana Pak? Kita makan nasi goreng. Enggak mau Pak, saya soto. Enggak Om, nasi goreng. Enggak, soto kan kompleks sudah gitu aja. Pak kita makan durian. Enggak, saya mau makan aja, langsat aja. Lihat suami istri. Ketika menikah itu tidak menghapus kepribadian masing-masing. Benar Bapak Ibu? Orang tua anak juga punya kepribadian masing-masing. Maka mari saudara kita mau belajar bagaimana kita bisa menghadapi konflik. Nah kemudian yang kedua saya mau tegaskan bahwa perbedaan kepribadian itulah yang menyebabkan perselisihan. Dan kalau tidak ditangani dengan benar, itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Nah pertanyaan yang seringkali dipertanyakan tatkala membahas konflik antara Paulus dan Barnabas adalah siapa yang salah di antara mereka? Siapa yang benar di antara mereka? Nah ini menarik sekali kalau kita mau meneliti ayat-ayat ini, kalau kita mau membaca buku-buku referensi.
Saya pikir kita harus benar-benar berhati-hati menyimpulkan siapa yang benar di antara Barnabas dan Paulus, siapa yang salah di antara mereka. Karena Lukas yang dekat dengan Paulus itu tidak mengatakan siapa yang benar, tidak mengatakan siapa yang salah. Hanya dicatat setelah ada konflik yang tajam, lalu Barnabas dia membawa Yohanes Markus pergi ke Siprus, tetapi Paulus dan Silas dia didoakan oleh jemaat, diserahkan kepada kasih karunia Allah dan diutus untuk pergi ke Kilikia dan ke Syria. Hanya itu saja, tetapi kita tidak mendapat catatan siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi kalau kita mau meneliti bagian kitab suci yang lain Bapak Ibu, kita bisa mengatakan bahwa kedua orang ini dua-duanya sama-sama benar, tetapi dua-duanya juga sama-sama salah. Bapak Ibu tertarik mau mengetahui tidak? Kalau enggak saya berhenti khotbah loh ya. Tertarik mau mengetahui tidak? Oh mau ya, terima kasih saya bisa terus. Kalau enggak berhenti saya dimarahin Ibu Gembala nanti. Bapak Ibu, Paulus itu benar. Karena apa? Dia seorang pemberita Injil yang sangat berani. Dia rasul yang sangat tangguh. Dia berani menghadapi pertentangan, dia tidak takut bahaya. Dia orang yang tidak segan-segan menghadapi yang namanya konflik dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan Paulus dia tidak membutuhkan seorang seperti Yohanes Markus yang sudah terbukti dia tidak solid, tidak kuat, tidak setia, tidak tahan menghadapi konflik. Seorang yang berani menghadapi tantangan, seorang yang tidak takut bahaya, dia tidak akan cari teman yang penakut yang pada akhirnya meninggalkan dia. Sebab Yohanes Markus itu pernah meninggalkan Paulus dan Barnabas ketika pelayanan mereka mengalami tekanan yang sangat berat. Jadi saya pikir Paulus benar. Paulus seorang yang berani, yang tidak takut tantangan, tidak akan mencari teman yang penakut. Itu sesuatu yang benar. Saya pikir tidak salah. Kalau seorang yang berani seperti Paulus mengambil orang penakut, itu akan menghalangi pelayanannya. Itu benar. Nah, tetapi Barnabas juga benar, saudara. Benar seperti apa? Barnabas yang memiliki arti nama anak penghiburan, dia adalah seorang yang tipenya itu suka menguatkan, suka menghibur seperti itu ya. Dia adalah orang yang bisa mengerti potensi orang lain dan memberi kesempatan yang kedua kepada orang lain untuk bertumbuh. Dan saya melihat bahwa Barnabas ini melihat potensi dari Yohanes Markus dan dia mau memberi kesempatan yang kedua kepada Yohanes Markus. Dan sejarah membuktikan bahwa Barnabas itu tidak salah, saudara. Pada akhirnya, saya membaca bahwa Paulus itu menghargai Yohanes Markus. Bahwa Paulus mengatakan bahwa pelayanan Yohanes Markus itu sangat penting bagi dia. Artinya apa? Bahwa Paulus tidak salah karena dia butuh orang-orang yang berani. Dia tidak akan mau pakai orang yang sudah pernah gagal. Tetapi Barnabas juga benar karena dia melihat potensi dari Yohanes Markus, memberi kesempatan dan itu berhasil, saudara. Coba kita baca di Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Kolose pasal 4 ayat yang ke-10. Ini kata-kata Paulus tentang Yohanes Markus. Perhatikan di situ, ya. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Lihat kata Paulus apa? Yang tidak mau diterima oleh Paulus. Terimalah dia apabila ia datang kepadamu. Artinya bahwa Paulus melihat Yohanes Markus, dia potensinya mencapai puncaknya. Dia yang dahulunya lemah, yang dahulunya takut, yang mengundurkan diri, dia akhirnya menjadi seorang yang bertumbuh dalam iman dan keberanian.
Dan coba lihat di 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. 2 Timotius 4 ayat yang ke-11. Perhatikan itu. Ya. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku, jemputlah Markus. Markus di sini adalah Yohanes Markus, Bapak Ibu. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Nah itu. Jadi Paulus itu benar, dia seorang yang berani, dia seorang yang tidak takut pertempuran, dia tidak mungkin mencari teman yang penakut yang saat mau bertempur dia akan meninggalkan Paulus. Tetapi Barnabas juga benar. Dia seorang yang mau membangun, mau memberi kesempatan yang kedua. Dan ternyata dari kesempatan yang diberikan kepada Yohanes Markus di dalam pelayanan, maka Yohanes Markus mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Amin. Sampai-sampai jemputlah Markus yang dulunya aku tolak untuk mengikuti aku dalam pemberitaan Injil, tetapi sekarang dia telah berubah, dia telah maju, dan karena pelayanannya sangat penting bagiku. Jadi dua-duanya benar. Amin Bapak Ibu. Gak ada yang salah. Tetapi, tadi saya ngomong tidak ada yang salah ya. Maksudnya tidak ada yang salah dalam hal memilih orang. Tetapi dua-duanya salah karena apa? Tidak mau merendahkan diri untuk menerima pendapat orang lain. Ini yang menjadi kesalahan mereka Bapak Ibu. Dan saya pikir kata-kata perselisihan tajam itu menunjukkan bahwa mereka sudah melampaui batas keberdosaan. Saya yakin dua-duanya keras kepala ini ya. Paulus keras kepala, Barnabas keras kepala. Mereka berpegang pada prinsip masing-masing. Sebenarnya mereka bisa saja saling ramah, coba terbuka, saling menerima pendapat dan mungkin berpisah dengan cara baik-baik kan begitu ya. Tetapi tidak, dikatakan perselisihan tajam. Dan ini telah membuat mereka berpisah. Dan itu sangat menyedihkan sebenarnya. Tetapi saya pikir di situ juga ada rencana Tuhan yang luar biasa yang pada akhirnya kedua orang ini dipulihkan oleh Tuhan dan mereka bisa melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Bapak Ibu, Paulus telah melanggar prinsip kasih, bahwa kasih itu tidak pemarah ya. Coba Bapak Ibu lihat di 1 Korintus 13 ayat yang kelima. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ya. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sepertinya dua-duanya telah marah saudara, sehingga dikatakan terjadi perselisihan yang sangat tajam. Tetapi sekali lagi saya katakan, tentunya ada rencana Tuhan atas mereka berdua, ya. Karena melalui perpisahan mereka, maka yang kita lihat sekarang tidak hanya satu tim penginjilan, tetapi ada 2 tim penginjilan. Dan di akhir semuanya itu mereka kembali dipertemukan, mereka kembali dipersatukan. Paulus bisa menerima Yohanes Markus dan mengatakan bahwa terimalah dia, jemput dia, bawa dia kepadaku sebab pelayanannya sangat penting bagi aku. Apa yang bisa kita lihat dari Paulus dan Barnabas Bapak Ibu? Ternyata kekuatan seseorang itu bisa menjadi kelemahan terbesarnya. Jadi kalau kita unggul di dalam satu hal, kita harus waspada karena keunggulan kita, kekuatan kita itu bisa menjadi kelemahan kita. Paulus itu kuat di komitmennya ya. Dia teguh dalam mengikuti Kristus.
Berapapun harga yang harus dibayar, orang boleh memukuli Paulus, ya. Orang boleh menganiaya Paulus, mengancam pembunuhan, menjebloskannya ke penjara, tetapi Paulus tidak pernah gentar dalam memberitakan Injil. Dia berani menegur Petrus dengan keras tatkala Petrus bertindak munafik ketika di Antiokhia. Dia meninggalkan orang-orang Kristen non-Yahudi, tidak mau makan bersama-sama dengan mereka lagi karena orang-orang Kristen Yahudi datang dari Yerusalem ke Antiokhia. Tetapi kelebihan yang seperti itu, saudara, Paulus sulit menerima orang yang tidak sama seperti dia. Paulus tidak bisa menerima orang yang lebih lemah dari dirinya sendiri. Dia tidak bisa melihat potensi orang, dia tidak bisa sabar menunggu orang mencapai kondisi seperti yang ada pada dirinya. Tetapi saya lihat Paulus yang berkomitmen ini, Paulus yang berani bayar harga ini, akhirnya mengalami perubahan, Bapak Ibu. Ya, kekuatan terbesarnya tidak lagi menjadi kelemahan terbesarnya karena dia telah berubah. Dia yang tidak bisa menerima orang yang dianggap lebih lemah dari dirinya, sekarang dia bisa menghargai orang yang lebih lemah dari dirinya, dan dia sabar untuk menolong orang lain menjadi seperti dirinya. Nah, ini luar biasa. Hati-hati kalau Bapak Ibu punya kelebihan, jangan sampai itu menjadi kelemahan Bapak Ibu. Ya. Coba kita baca di Roma 15 ayat 1. Roma 15 ayat 1, supaya Bapak Ibu bisa mengenal perubahan Paulus. Roma pasal 15 ayat 1. Lihat, kita yang kuat, Paulus termasuk yang kuat ya, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Sebelumnya Paulus tidak mau menerima Yohanes Markus, tetapi sekarang dia berubah. Dia mengatakan kita yang kuat, kita yang berkomitmen, kita yang gak takut bahaya, kita wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan tidak boleh mencari kesenangan sendiri. Ini ada perubahan Bapak Ibu. Ini sesuatu yang luar biasa. Kemudian coba lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Dari Roma pasal yang ke-15. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebelumnya dia tidak bisa menerima Yohanes Markus, tetapi sekarang dia bisa menerima Yohanes Markus. Bapak Ibu, kadang suami-suami yang perfect itu nggak bisa menerima ketidaksempurnaan istrinya, makanya perang terus, berkelahi terus. Kadang istri-istri yang perfect juga nggak bisa menerima kekurangan dari suaminya. Saudara, saya pernah berbicara dengan seorang suami yang dia sangat teliti, sangat detail, tetapi istrinya sama sekali sembarangan. Ada yang seperti itu? Istri saya itu, waduh, kalau sudah membersihkan tempat tidur itu, suaminya nyentuh kasur aja dimarahin habis-habisan. Kelebihannya adalah bersih, rapi, tetapi kelemahannya marah-marahin suami kalau tempat tidur baru dibersihkan, lalu saya duduk di tempat tidur. Minggir, baru dibersihkan. Waduh. Mungkin teman-teman, sesama teman kuliah, teman sekolah, kalau engkau punya kelebihan, hati-hati. Jangan sampai itu menjadikan engkau orang-orang yang tidak bisa menerima, menghargai orang lain, menganggap rendah orang lain. Itu sesuatu yang tidak baik. Orang yang sangat cermat bisa membedakan, bisa menilai, kadang bisa menjadi orang yang suka menghakimi. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Woi, menghakimi semua orang. Dan itu sangat bahaya. Lihat juga bahwa kekuatan terbesar dari Barnabas apa? Kemampuannya untuk menerima orang, saudara.
Kemampuannya untuk memulihkan kehidupan orang, bisa merangkul dia, bisa menyemangati dia. Dia bisa mensupport orang yang gagal dan memberi kesempatan yang kedua. Dia adalah orang-orang yang sangat-sangat baik. Dan sepertinya itu mencerminkan diri saya. Tapi saya kurang komitmen ya. Enggak apa-apa tuh jujur. Ya. Barnabas seperti itu. Dia juaranya orang-orang yang lemah, orang-orang yang sempat gagal. Dia suka merangkul, dia suka memberi kesempatan yang kedua. Dia tahu bagaimana menunjukkan belas kasihan, menunjukkan kemurahan, menunjukkan kebaikan, memberi kesempatan orang lain untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kelemahannya apa saudara? Kompromi. Hal-hal yang harus dikonfrontasi, dia lemah, dia tidak berani negur, dia nggak berani keras. Dan itu terjadi di Galatia pasal 2 ayat yang ke-13. Orang-orang seperti Barnabas ini ketika dia menerima kunjungan dari orang-orang Kristen Yahudi dari Yerusalem, ketika orang ini datang, maka dia kompromi saudara. Ketika Petrus dia meninggalkan orang-orang Kristen non-Yahudi untuk makan bersama-sama dengan orang-orang Kristen Yahudi, maka dikatakan Barnabas ini terlibat dalam kemunafikan Petrus. Karena apa? Memang dia orangnya seperti itu saudara ya, nggak bisaan gitu ya. Bisa paham apa artinya tidak bisaan itu ya? Bahasa Indonesianya apa yang benar? Gimana ya? Coba baca Galatia 2 ayat 13. Galatia 2 ayat 13. Galatia 2 ayat 13. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia, dengan Petrus maksudnya, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Kan seperti itu. Kadang ya, ada papa-papa yang begitu toleran, ya yang nggak bisaan, ketika anaknya salah nggak dikonfrontasi, nggak dididik, nggak ditegur, ya wis nggak popo le kan begitu, nggak popo nduk gitu saudara, wis salah ya nggak ditegur gitu saudara. Ini kekuatan bisa menjadi kelemahan. Makanya perlu bagi kita sebagai orang-orang percaya, kenali kekuatanmu di mana, tetapi waspada jangan sampai kekuatanmu ini menjadi kelemahan. Amin Bapak Ibu. Kita harus berubah seperti Rasul Paulus, dari seorang yang tidak bisa menerima orang lain, yang tidak bisa menghargai orang, yang tidak selevel dengan dia, menjadi orang-orang yang mengatakan mari kita saling menerima, saling menanggung beban. Seorang akan yang lain, menerima seorang akan yang lain, seperti Kristus sudah menerima kita. Jadi Bapak Ibu dalam hubungan apapun juga, jadikanlah kekuatanmu untuk memuliakan Allah, tetapi waspada jangan sampai kekuatan yang ada padamu justru membuat kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Ini tidak hanya berlaku dalam hubungan gereja, tetapi dalam hubungan rumah tangga, berlaku dalam hubungan apapun juga. Lalu saudara, karena Tuhan ini memakai orang-orang yang lemah ya, orang-orang yang tidak sempurna, maka pengharapan kita tidak boleh pada manusia, tetapi pengharapan kita sepenuhnya harus hanya kepada Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Istri-istri, pengharapanmu jangan pada suami, karena suamimu itu manusia biasa, berharaplah sama Tuhan. Sama juga suami-suami, pengharapanmu sama Tuhan. Jemaat, pengharapanmu sama Tuhan. Saya pendeta tidak berharap sama jemaat, saya berharap sama Tuhan. Karena jemaat juga orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak sempurna saudara ya. Saudara kalau mengharapkan saya, pas saya tidak mampu melakukannya, Bapak Ibu kecewa. Aku pegel mbak Om Doni ya, kok tidak bisa tegas orangnya. Lah wong tipe Barnabas saudara ya.
Kok nggak seperti Paulus gitu? Ya, maafkan daku. Aku tahu ku takkan bisa. Enggak. Saya harus berubah juga kan begitu ya. Kok akhirnya kok menyerah. Tak akan bisa menjadi seperti yang engkau pinta. Terus gimana? Namun selama. Tapi ini jangan dikonotasikan cinta-cintaan ya. Apa? Namun selama masih bernafas, ku kan mencoba menjadi seperti yang Tuhan minta. Kalau nggak mau serius tepuk tangan, nggak usah tepuk tangan lah. Jadi nggak enak perasaan saya. Ya kan udah mulai konflik kan. Makanya harus benar-benar tahu menghadapi konflik. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Tuhan sepenuhnya siapapun kita. Jemaat, harapanmu pada Tuhan. Pendeta, harapanmu pada Tuhan. Suami, harapanmu pada Tuhan. Istri, harapanmu pada Tuhan. Anak, harapanmu pada Tuhan. Memang ada waktunya. Ya, ada tempatnya kita berharap, tetapi salah kalau kita menempatkan manusia sebagai pengharapan kita yang tertinggi, menempatkan dia sebagai orang yang dikultuskan. Ingat, mereka manusia biasa, mereka bisa mengecewakan kita. Paulus yang begitu luar biasa reputasinya, seorang yang takut akan Tuhan, rasul yang sangat hebat, tetapi berselisih. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ada pertobatan. Makanya jangan salahkan siapa-siapa kalau engkau kecewa karena pengharapanmu pada manusia. Amin. Memberi porsi harus yang tepat Bapak Ibu. Bukan berarti bahwa saya tidak akan bertanggung jawab. Tidak. Tetapi seberapa kuat saya berusaha, seberapa hebat Bapak Ibu berusaha, seberapa kuat suami berusaha, istri berusaha, teman berusaha, sahabat berusaha. Namanya manusia tidak sempurna, ada waktunya kita gagal. Dan kalau kita mengharapkan manusia, kita pasti akan kecewa. Bapak Ibu kenal Nuh? Nabi Nuh itu seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang hidup tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Tetapi setelah air bah apa yang terjadi? Mabuk. Setelah mabuk dia telanjang di depan anak-anaknya. Mengutuki Ham. Bayangkan itu. Saudara ingat Ayub? Ayub seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Tetapi saat Tuhan menguji imannya, memberikan penderitaan, dia menentang Tuhan. Saudara ingat Daud? Seorang yang dikasihi oleh Allah, seorang yang dikenan oleh Allah, tetapi jatuh dalam dosa yang sangat mengerikan. Ngambil istri orang, bunuh suaminya. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Amin. Berharap itu pada Tuhan Bapak Ibu. Ada tempatnya kita berharap kepada orang tua, ya itu benar. Tetapi pengharapanmu yang sejati harus kepada Tuhan. Karena manusia adalah orang-orang yang tidak sempurna. Dan karena Tuhan memakai orang-orang yang tidak sempurna, maka jangan takut melayani Tuhan. Amin. Amin. Jangan mengatakan, saya enggak sempurna Tuhan. Siapa yang sempurna? Kalau Bapak Ibu dipanggil melayani Tuhan, saya enggak sempurna, enggak ada yang sempurna, semuanya tidak sempurna. Saya pun tidak sempurna. Kalau Bapak Ibu mengamati saya dengan teliti di bawah mikroskop, banyak ketidaksempurnaan saya. Kalau mau tahu tanya sama istri saya. Telena, apa sih kelemahannya Om Doni itu? Tanya aja. Banyak. Tapi langsung dia cerita begini, sorry ya tapi aku tidak mau cerita. Tapi yang jelas ada. Amin. Kalau jemaat memuji saya, Om Doni sabar ya, dia begini. Gak ngeruh. Tanya itu.
Om Doni sabar ya, senyum terus, luar biasa. Saya sempat dijuluki smiling teacher, saudara. Loh, saya nggak bohong, ini benar. Tapi orang sering memuji saya seperti itu. Wow, Pak Doni, Pak Doni, Pak Doni. Belum tahu dia. Makanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Amin. Dan sama-sama kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Dan kalau ada konflik, cepat-cepat kita berusaha untuk menyelesaikannya supaya jangan terjadi perpecahan di antara kita. Amin. Nah, kalau ada konflik dan belum selesai, Bapak Ibu jangan berhenti melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu, ketika konflik sangat tajam antara Paulus dan Barnabas, apa yang kita lihat? Mereka langsung melayani Tuhan. Mereka tidak saling menyerang, karena memang mereka punya hati yang mengasihi Tuhan. Apa yang kita lihat? Bahwa Paulus berkeliling ke Kilikia, berkeliling ke Syria, tidak memberitakan keburukan Barnabas, tidak menjelekkan Barnabas, tidak menyalahkan Yohanes Markus, tetapi dia pergi berkeliling ke Kilikia, berkeliling ke Syria untuk apa? Untuk meneguhkan, untuk menguatkan jemaat-jemaat. Mereka tidak ada motivasi untuk saling menyerang, tetapi kita melihat pada akhirnya terjadi persatuan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, jangan sekali-kali kalau ada konflik menjadi lemah dan tidak mau melayani Tuhan. Aduh, aku males ya lihat itu ada orang-orang seperti itu, wes gak usah pelayanan. Bapak Ibu mau lari kemanapun juga akan ketemu dengan orang-orang yang kepribadiannya bertolak belakang dengan kita. Mahasiswa GBC, waduh ternyata di kampus ada orang yang gak aku senengin, pindah ke STT lain, pindah aja. Nggak lama ketemu lagi yang lebih jengkelin kamu lagi. Ya toh? Nggak ada tempat yang nggak ada konflik itu Bapak Ibu. Wah, di Eklesia kok gini, pindah gereja lain, pindah, ada konflik juga di sana. Kecuali Bapak Ibu hanya partisipan aja ya, nggak pernah terlibat sungguh-sungguh, ya memang nggak pernah mengalami konflik, kenal aja enggak. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh terlibat dan seandainya terjadi konflik dan belum selesai, jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk memahami bahwa konflik bisa terjadi kapan saja. Dan mari kita belajar untuk menanganinya. Dengan cara apa Bapak Ibu? Mari kita merendahkan diri di kaki Tuhan. Mari kita saling menyadari bahwa tiap orang itu berbeda, tetapi tidak punya maksud yang tidak baik. Paulus itu bertentangan dengan dengan Barnabas bukan karena dia benci Barnabas, karena kepribadiannya. Dia seorang yang ulet, seorang yang berani. Dia nggak butuh seorang yang penakut, tapi Yohanes seorang yang tahu memberi kesempatan kedua. Amin Bapak Ibu. Kalau suami istri tegang, apakah berencana untuk meninggalkan suami, meninggalkan istri? Enggak kan? Karena perbedaan kepribadian itu loh. Makanya berkomunikasi yang baiklah, cerita, pikirku seperti ini, maunya aku seperti ini, sama-sama saling memahami. Ya, karena kalau saya melakukan hal yang seperti ini, ya khotbah lama, ayatnya panjang, saya sayang kok sama Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyampaikan kebenaran. Saya tidak mau Bapak Ibu hanya mengerti kulitnya saja. Ya itulah cara saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu cara mengasihi saya tidak ada kata aminnya, saya juga terima kok. Begitu. Saya tahu Bapak Ibu memperhatikan. Kalau nggak ada tepuk tangannya juga nggak apa-apa, saya bukan burung merpati. Yang ditepokin lalu terbang tinggi melayang-layang, nggak kan begitu? Mari, kalau ada konflik, percaya bahwa masing-masing orang punya kepribadian yang berbeda, dibesarkan dalam konteks lingkungan yang berbeda.
Tetapi orang-orang yang sungguh percaya Tuhan mengasihi, Tuhan tidak pernah punya maksud jahat. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan kalau ada konflik, berdoalah, Tuhan, apa yang hendak Engkau ajarkan kepada saya? Ada orang yang bertanya seperti ini, kalau saya konflik tidak bisa selesai, apakah saya harus berpisah? Tidak harus Bapak Ibu. Karena kita bisa menyelesaikannya. Tuhan itu mau memperhalus kita. Dengan konflik, Allah itu mau membentuk kehidupan kita. Amin. Amin. Wah, kalau saya nggak ketemu sama orang-orang yang gigih, yang punya semangat, ya saya tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini. Tetapi orang-orang yang gigih dan penuh semangat membutuhkan orang seperti saya supaya dia bisa menerima orang lain juga. Tuhan punya rencana atas setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan ketika dalam konflik, ingat bahwa Tuhan sedang membangun kualitas karakter kita. Paulus diperbaharui kualitas karakternya. Yohanes Markus dibaharui kualitas karakternya. Barnabas dibaharui kualitas karakternya. Dan semuanya itu kita lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan kita saja. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita